Lalu bagaimana pemirsa kronologis penangkapan tersangka yang sempat buron serta ancaman pidana apa yang dijeratkan padanya? Kita tanyakan pada Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Selamat malam Pak Kapolres. Pak Ahmad, apakah suara dari studio sudah terdengar jelas Pak Ahmad? Selamat malam Pak Ahmad. Ya, sebelumnya pemirsa, kami informasikan bahwa tayangan yang saat ini Anda saksikan ini merupakan detik-detik saat penangkapan pihak kepolisian ini meringkus dan juga mendapati pelaku yang bersembunyi di atas atap ataupun plafon dari rumah warga yang sudah lama ditinggalkan di sekitar perkebunan kelapa sawit. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Ahmad Faisal Amir selaku Kapolres Padang Pariaman, akan langsung kita tanyakan. Langsung saja Pak Ahmad, selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Ahmad, mungkin dapat disampaikan yang pertama adalah kronologis penangkapan tersangka Pak Ahmad, mengingat ia sempat buron dan sempat terlihat di perkampungan warga setempat Pak Ahmad. Ya, perlu kami sampaikan bahwa proses penangkapan ini hasil kerja tim dan dibantu oleh masyarakat setempat, khususnya wilayah Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Prosesnya ini cukup panjang, Mbak, mulai dari proses penemuan makam yang berisi korban bersama NKS, hingga kami melakukan penyisiran seluruh nagari ataupun perkampungan yang ada di sekitar TKP. Hingga akhirnya kami memutuskan kemarin itu untuk membentuk tim dan membuat satu gerakan kepada masyarakat, ajakan untuk bisa membantu tugas kita dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di perkampungan untuk turun dan menyisir tempat-tempat atau rumah yang kosong dan tidak berpenghuni. Pak Ahmad, lantas bagaimana pihak kepolisian ataupun warga ini kemudian mencurigai dari rumah pelaku, tempat bersembunyi pelaku, Pak Ahmad? Ini bukan rumah pelaku, namun pelaku bersembunyi selalu berpindah-pindah. Tepatnya di hari ini, pelaku ini ada di satu rumah kosong yang sebelumnya selalu ditemukan warga melintas di perkebunan ataupun hutan, berpindah dari pondok satu ke pondok yang lain. Dan indikasi temuannya pada saat warga menyisir rumah, itu ada satu rumah kosong yang terkunci, tetapi ada orang di dalamnya. Nah, disitulah masyarakat langsung mengepung dan meminta dari pihak kepolisian untuk masuk, akhirnya tertangkap. Pak Ahmad, apakah artinya warga setempat ini sudah mengetahui dan juga meyakini bahwa pelaku merupakan berkaitan begitu menjadi sosok pelaku dari pembunuhan ini? Sebetulnya seperti apa sih sosok pelaku di mata warga dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ahmad? Pelaku sendiri merupakan masyarakat biasa yang bekerja sebagai buruh ataupun karyawan, namun memiliki histori kejahatan. Di tahun 2013 itu tertangkap kasus pencabulan dan 2017 kasus narkotika, sehingga masyarakat sekitar itu beranggapan bahwa pelaku ini memang ditakuti dan meresahkan bagi masyarakat sekitar. Baik, dicurigai karena dari rekam jejak yang merupakan residivis. Lantas pada saat pemeriksaan, apakah pelaku mengakui perbuatannya, Pak Ahmad, dan apa motif pelaku melakukan kejahatan yang keji itu, Pak Ahmad? Sampai saat ini sudah mengakui bahwa pelaku melakukan pembunuhan dengan pemerkosaan. Untuk motifnya masih kami dalami, Mbak, karena malam ini tim sedang bekerja dan untuk mendalami motif sekaligus modus yang dilakukan oleh tersangka ini. Pak Ahmad, sejauh ini perkembangannya dalam kasus ini, apakah pelaku hanya tunggal melakukan aksi keji tersebut seorang diri atau mungkin ada pihak lain yang ternyata ditemukan, Pak Ahmad?
Sampai saat ini baru satu tersangka, Mbak, yang kami tetapkan, dan kami masih dalami apakah nanti ada tersangka lain di kasus yang lain terkait pelibatan ataupun turut serta di dalam kejahatan ini. Pak Ahmad, mohon dikonfirmasi, ini juga menarik ketika ditemukan celana dan juga dompet pelaku begitu di sekitar hutan. Mengapa demikian? Apakah ada keterangan dari pelaku untuk kemudian celana tersebut sengaja ditinggalkan atau bagaimana, Pak Ahmad? Kami masih dalami, Mbak. Jadi temuan yang ada di hutan, tepatnya barang bukti satu tas yang berisi pakaian, juga ada beberapa barang bukti seperti satu plastik bekas alat hisap narkotika. Kemudian banyak barang bukti seperti gear ataupun barang yang diduga dilakukan pada saat melakukan kejahatan, seperti kaos yang dipakai identik pada saat kejahatan itu dilakukan dengan warna dan model dari pakaiannya. Pak Ahmad, untuk menegaskan artinya pelaku saat melakukan aksinya ini di bawah pengaruh narkotika, begitu Pak Ahmad? Kami masih melakukan proses, Mbak, dengan sampel darah dan urin. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan update-nya Pak Ahmad. Terima kasih kalau begitu atas informasi Anda malam hari ini. Terima kasih, Mbak. Selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam Pak Ahmad.